Eksistensi keberadaan kami itu alhamdulillah sangat diterima di pulau. Hari ini masyarakat pulau terasa betul-betul ada penderitaan setelah kami mengakhiri masa tugas. Lebih kepada suara kerinduan beberapa program yang dulu. Tanya waktu itu Pak Dani Pomanto adalah wali kotanya. Pandang Terlu ada pembentukan satu kecamatan khusus kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Adama, kembali lagi di Adama Bicara Adama. Kali ini kita jalan-jalan ke pulau dalam rangka sosialisasi kampanye Dani Fatma. Ada berapa pulau yang sempat datangi pada hari ini. Di samping saya sudah ada pasangan terhits kita, Ibu Fatmawati Rusdi dan Pak Dani Pomanto. Siap. Apa kabar, Tak? Baik. Alhamdulillah baik. Perasaannya mengelilingi pulau-pulau yang ada di Makassar. Ya, jadi saya kira dengan prinsip Adama, eksistensi keberadaan kami itu alhamdulillah sangat diterima di pulau. Euforia pulau merupakan bagian aspirasi kami. Keluhan-keluhan masyarakat di pulau adalah yang pertama, masyarakat pulau perlu dibantu, perlu diadvokasi, dan perlu bersama-sama bersatu untuk membangun pulau-pulaunya yang tadi kita sudah 6 pulau yang kita datangi. Cukup banyak. Kakak Fatma sendiri bagaimana perasaan, Tak? Luar biasa ya sambutan masyarakat ya. Kita dijemput dari dermaga itu sudah dengan penuh semangat sama rasa kekeluargaan dan kebersamaan dari seluruh masyarakat. Dari sekian banyak pasangan calon yang maju di Pilwalkot Makassar, pasangan Dani Fatma dikenal sudah memberikan bukti. Bisa menjelaskan satu bukti nyata yang telah dirasakan rakyat pulau? Kalau pulau jelas ada lampu lorongnya, kemudian pulau dulu sangat terkebelakang. Maka kami membuat kecamatan pulau. Belum pernah mereka bayangkan kecamatan pulau itu jadi, dan alhamdulillah kami sudah menyajikan kecamatan pulau. Tapi itu tidak cukup. Tadi banyak keluhan dari masyarakat yang mesti kita bela, yang mesti kita advokasi, yang mesti kita perhatikan. Tandanya bahwa hari ini masyarakat pulau terasa betul-betul ada penderitaan setelah kami mengakhiri masa tugas. Sama persis dengan teman-teman di daratan. Sehingga kami berdua datang untuk mengobati perasaan masyarakat dan program-program yang sekarang ini dihapus untuk kita perbaiki dan kemudian kita beri manfaat yang lebih baik lagi pada masyarakat. Kakak Fatma, tadi ketemu emak-emak banyak nih yang curhat-curhat. Iya. Curhatan apa saja lagi yang Itu jadi emak-emak itu pokoknya Sambil jalan di beberapa pulau kita datang ini memang ini semangatnya ibu-ibu yang tidak bisa dibendung. Jadi lebih kepada suara kerinduan beberapa program yang dulu pernah ada dirasakan oleh masyarakat lalu sekarang kok tidak ada lagi. Pak Dani, ini pembangunan sering menjadikan pulau itu di second line. Menurut Pak Dani sendiri, ke depan pulau harusnya seperti apa? Kita tahu perang pulau. Makassar itu terkenal dengan gastronominya ikan. Tahu siapa yang mensuplai ikan? Masyarakat pulau. Jadi kita harus menumpahkan perhatian kita di masyarakat pulau. Memang 5 tahun kemarin tidak cukup perhatian itu untuk mensejahterakan masyarakat pulau. Tapi paling tidak sudah menuju ke arah sana. Mereka jadi kecamatan, pustu dibangun, kelurahan dibangun, administrasi diperbaiki, kemudian genset kita adakan, dan saya kira itu baru awal permulaan. Maka saya dengan Ibu Fatma akan datang ya untuk Pulau Makassar yang akan jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ada untuk potensi wisata kepulauan, Kakak Fatma? Oh iya, pastinya konektivitas yang lebih utama ke depannya beberapa program dari pasangan Adama. Jadi terakhir ini saya mau minta harapannya untuk masyarakat pulau dari Kakak Fatma dan Pak Dani sendiri. Jadi sore hari ini kita sama-sama sudah melihat kebersamaan kita. Tentunya ini adalah bukti bahwa masyarakat pulau ini tahu siapa yang telah bekerja nyata dan pernah ada beberapa program dirasakan oleh masyarakat. Dan tentunya kedepannya masyarakat pulau ini harus sama dengan masyarakat seluruh Makassar. 153 kelurahan harus sama perlakuannya, termasuk di beberapa pulau nantinya. Pak Dani sendiri, Pulau ini sekarang memang menjadi bahagian yang tidak dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Kami datang
insya Allah 5 tahun akan datang orang akan melirik ke pulau. Bisa kita lihat kejadian di Kodingareng. Kodingareng begitu banyak hal-hal masalah yang menyebabkan masyarakat menjadi susah. Insya Allah kami kan mengerti persoalan ini. Yang penting masyarakat pulau harus sabar, ya, jangan emosi. Sekali lagi kesabaran itu menentukan kemenangan. Tidak ada kesabaran, tidak ada kemenangan. Maka sabar, insya Allah sisa 40 hari lagi kita berjuang memperbaiki pulau dan rakyat pulau harus betul-betul berdaya, bukan ditipu daya. Ya. Makasih waktunya Ya. Kakak Fatma dan Ya. Pak Dani. Makasih. Teman Adama, sekian dulu perbincangan kita di Kepulauan Kodingareng. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan takut bicara. Salam Adama bicara, bicara Adama. Adama, satu. Adama, satu. Oke, teman Adama, kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita bersama tokoh muda fenomenal anak utaranya Makassar, Kakak Rudianto Lalo. Telah ada di samping saya, Kakak Rudi. Apa kabar, Pak? Baik, Kakak Heni Handayani. Bisa dibilang Kakak Rudi ini representase anak pulau yang berhasil Ya, menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Makassar. Itu bukan hal yang mudah. Perasaannya Ya. jadi Ketua DPR? saya kalau ditanya perasaan tentu biasa saja. Saya juga tidak menyangka saja kita ke kota naik perahu, tiba-tiba di usia 36 ternyata saya menjadi ketua DPR di kota itu, Wah. kota Makassar. Ya, itu. Tempo hari pasangan Dani Fatma sempat menyambangi Kepulauan Sangkarang. Ya, Ini bisa dibilang kecamatan paling muda di kota Makassar. Ya. Bisa cerita sedikit histori pembentukan Kepulauan Sangkarang itu mulai dari mana, sejak kapan? ya. Seingat saya ini di era Pak Dani Pomanto menjadi wali kota dan itu masuk di Prolegda 2016 tentang pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan. Dan tepatnya di Desember 2016 Perda itu disahkan, ya, di mana ada penambahan kelurahan dan tentu saja pembentukan satu kecamatan baru bernama Kecamatan Sangkarang. Tentu ini tidak lepas Ya. dari sosok Pak Ramdan Pomanto yang saya kira DPR setuju untuk itu sehingga menjadi pembahasan bersama, tetapi ini adalah diinisiasi oleh pemerintah kota yang waktu itu Pak Dani Pomanto adalah wali kotanya, di mana dipandang perlu ada pembentukan satu kecamatan khusus kepulauan. Tujuannya adalah satu, bagaimana memudahkan pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pulau, sehingga masyarakat pulau tidak perlu lagi untuk ngurus-ngurus ke kota, gitu. Cukup di pulau itu sendiri. Ini yang kami di DPR waktu itu 2016, kebetulan juga saya adalah anggota pansus pembentukan itu dan jadilah Kecamatan Sangkarang. Sebagai legislator Makassar, juga kan bagian dari pansus Ya. pembentukan Kepulauan Sangkarang. Bagaimana Kakak Rudi sendiri mengamati perkembangan percepatan pembangunan kepulauan ini? Apakah sudah memenuhi syarat atau visi untuk membangun sebuah kecamatan? Iya. Waktu saya caleg menjadi calon anggota DPR, saya kebetulan tur juga ke pulau-pulau itu dan melihat kondisi. Tentu kita berharap dengan namanya ada kecamatan baru, pasti harus ada perubahan-perubahan terkait khususnya infrastruktur. Sekarang ada namanya kantor kecamatan, ada kantor kepolisian mau dibangun, ada nanti SMA mau dibangun, ada puskesmas pulau. Ini semua adalah bagian dari hasil pemekaran tersebut. Kalau tidak ada pemekaran, saya yakin dan percaya belum ada pembangunan seperti itu. Ini salah satu yang nampak dan nyata, perubahan-perubahan fisik. Ya, tentu kita berharap dengan perubahan fisik seperti itu, warga pulau merasa betul-betul
ada manfaatnya dimekarkan. Pulau tidak perlu lagi ke ujung tanah yang namanya ibu kota, istilahnya ibu kota kecamatan waktu itu ya, dipusatkan di ujung tanah. Tidak perlu lagi ke ujung tanah, Potrek, cukup di Baralompo. Kira-kira begitu. Dan saya merasa ada kebanggaan yang dimiliki oleh masyarakat pulau dengan pembentukan kecamatan itu. Itu pula yang membekas dan sulit dibendung ucapan saya Pak Dhani di Kepulauan, karena ada legacy, ada karya yang sampai kapanpun akan diingat oleh anak cucu masyarakat Kepulauan. Dari evaluasi Dewan Makassar sendiri, hal apa yang paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat Kepulauan hari ini? Ya, apalagi situasi pandemi kan. Ya, masyarakat pulau kita kan selalu kalau kita ke pulau itu ada dua yang menjadi selalu pokok permasalahan dan menjadi aspirasi masyarakat pulau. Yang pertama tentu soal air, air bersih. Ini yang harus dicarikan solusi bersama. Siapapun yang akan memenangkan pertarungan, yang khususnya Pak Dhani Pomanto dan Ibu Padma ke depan, supaya tidak jadi problem masalah di pulau. Yang kedua adalah listrik. Listrik di sana hanya jalan pada saat malam hari. Siang seperti ini tidak. Bisa dibayangkan kalau pulau tidak ada listrik di siang hari, panas Pak. Nah, ini menjadi tantangan kita. Semua saya yakin bisa menjadi bisa diatasi oleh pasangan Dhani Padma karena kedua pasangan ini punya jejaring bagus di level nasional. Kuncinya adalah jejaring. Kalau wali kota dan wakil wali kota berjejaring, saya kira meskipun bukan kewenangan pemerintah kota soal listrik, tapi kan dengan komunikasi jaring yang baik, saya kira bisa menjadi solusi bagi masyarakat pulau. Dan saya yakin itu. Kak Rudi, terakhir closing statement dari Kakak Rudi untuk teman-teman Adama. Ya, terakhir kepada seluruh warga Kota Makassar, khususnya di Kepulauan Sangkarang, saya sebagai, meskipun bukan dari Kepulauan Sangkarang, saya juga adalah masyarakat pulau, wilayah pesisir Sungai Talok yang saya kira punya kekerabatan dengan Baralompo, Barancadi, dan Podingareng. Saya menghimbau agar dalam pesta demokrasi tanggal 9 Desember, hak-hak pilih bisa digunakan, jangan abstain, jangan golput, karena suara Anda akan menentukan nasib masyarakat kepulauan, khususnya 5 tahun yang akan datang. Pilihlah yang punya hubungan erat, hubungan emosional dengan masyarakat pulau. Pilihlah yang punya karya, yang punya histori, sejarah dengan masyarakat pulau. Pilihlah yang punya keberpihakan kepada masyarakat pulau. Dengan begitu, insya Allah aspirasi, keinginan masyarakat pulau bisa diwujudkan. Tentu saja kalau Dhani Padma yang menang pada tanggal 9 Desember 2020. Oke teman Adama, sekian dulu part kita kali ini. Sampai ketemu di part berikutnya. Saya ingin menutup dengan satu kutipan. Untuk membangun sesuatu dibutuhkan kombinasi yang hebat, yaitu kepala yang baik dan hati yang baik. Itu kata Nelson Mandela, politikus asal Afrika Selatan. Sampai ketemu lagi. Ingat, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan takut bicara. Salam Adama bicara, bicara Adama.